Di tengah dinamika global, mata uang dolar Amerika Serikat terus menunjukkan tajinya. Kuatnya dolar Amerika Serikat menyebabkan tekanan pelemahan berbagai mata uang negara lain termasuk nilai tukar rupiah. Dan selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam Greenback Berpesta, mata uang lain nelangsa. Makin perkasanya dolar Amerika Serikat yang membuat mata uang negara-negara lain tak berdaya ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, inflasi Amerika Serikat naik, The Fed diproyeksi masih hawkish. Nah, inflasi Amerika Serikat yang masih di atas 3% atau di atas target The Fed di 2% membuat harapan pelaku pasar melihat The Fed melunak semakin menjauh. Meskipun mengindikasikan akan menahan suku bunga di pertemuan November mendatang, namun masih ada sinyal potensi The Fed untuk menaikkan suku bunganya sebesar 25 basis poin di akhir tahun ini. Belum lagi ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang membuat harga minyak dan pangan melonjak yang nantinya berujung pada inflasi yang kembali membengkak menambah PR bagi sejumlah negara termasuk Amerika Serikat untuk bisa menangani inflasi yang tinggi. Hal ini juga membuat harapan pelaku pasar melihat The Fed melunak semakin menjauh karena bukan tidak mungkin The Fed akan semakin bekerja keras untuk menaklukkan inflasi, salah satunya dengan menaikkan suku bunga acuan. Suku bunga tinggi akan membuat investor lebih terpukau untuk membeli aset aman dengan daya tarik lebih tinggi seperti dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, imbal hasil obligasi Amerika Serikat yang melonjak. Nah, ditambah lagi sebetulnya sikap higher for longer untuk suku bunga di Amerika Serikat ini membuat yield obligasi Amerika Serikat baik tenor pendek maupun tenor panjang menjadi semakin tinggi dan menarik bagi investor. Alhasil, capital inflow ke Amerika Serikat memberikan tekanan bagi pasar keuangan negara lainnya seperti emerging markets termasuk Indonesia. US Treasury tenor 10 tahun dengan SBN tenor 10 tahun saja tercatat ini masih memiliki selisih atau spread yang cukup tipis, yaitu sekitar 244 basis point. Apalagi dengan rating US Treasury yang jauh di atas Indonesia, maka investor akan cenderung berinvestasi ke negara maju seperti Amerika Serikat dengan risiko yang lebih kecil. Berikutnya, indeks dolar Amerika Serikat yang meningkat. Nah, dibandingkan akhir tahun 2022, indeks nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap mata uang utama pada 18 Oktober 2023 tercatat tinggi di level 106,21 atau menguat 2,6% secara year to date. Kokohnya dolar Amerika Serikat inilah yang memberikan tekanan depresiasi mata uang hampir seluruh mata uang dunia. Lalu dengan terus menguatnya dolar Amerika Serikat ini, mata uang mana nih di Asia yang paling tersungkur? Apakah mata uang Garuda? Kita akan cek di slide berikutnya. Seluruh mata uang Asia mengalami depresiasi terhadap dolar Amerika Serikat secara year to date di tengah penguatan indeks dolar Amerika Serikat tahun ini. Sebanyak 8 mata uang Asia terpantau melemah secara serentak dengan yen Jepang yang kalau kita lihat sini terparah yaitu sebesar 12,75% secara year to date basis yen. Keterpurukan yen Jepang ini semakin parah akibat Bank of Japan memutuskan untuk menahan suku bunga di level ultra rendah dan janjinya untuk terus mendukung perekonomian sampai inflasi secara berkelanjutan mencapai target 2%. Hal itu menunjukkan Bank of Japan tidak terburu-buru untuk menghentikan program stimulus besar-besaran. Sementara di posisi kedua ditempati oleh ringgit Malaysia yang terdepresiasi 7,66% secara year to date basis ringgit. Sedangkan won Korea Selatan ini terdepresiasi 5,9% secara year to date. Nah, ringgit Malaysia ini telah merosot ke level terendah sejak krisis keuangan Asia tahun 1997-1998 karena ringgit terbebani oleh kenaikan dolar Amerika Serikat dan perbedaan suku bunga yang semakin lebar dengan Amerika Serikat. Nah, keputusan Bank Negara Malaysia untuk menghentikan kenaikan suku bunga sejak bulan Juli lalu ini juga menambah hambatan bagi mata uang tersebut karena Bank Sentral Global bersikap hawkish. Begitu pula dengan rupiah yang juga loyo terhadap dolar Amerika Serikat dengan depresiasi sekitar 1,89% secara year to date basis rupiah. Namun kalau kita comparing dengan melihat pelemahan rupiah ini sebetulnya relatif tidak separah dibandingkan mata uang negara Asia lainnya ya. Pelemahan rupiah ini terjadi akibat capital outflow yang cukup deras terjadi beberapa minggu terakhir. Dari data Bank Indonesia saja terkait transaksi pada 16 hingga 19 Oktober 2023, investor asing di pasar keuangan domestik tercatat berada dalam posisi jual dengan neto hingga 5,36 triliun rupiah.
Apalagi dengan rating US Treasury yang jauh di atas Indonesia, maka investor akan cenderung berinvestasi ke negara maju seperti Amerika Serikat dengan risiko yang lebih kecil. Rupiah bahkan sudah melemah selama 7 minggu beruntun secara mingguan. Namun tak tinggal diam, Bank Indonesia mengambil sikap yang lebih bold, yaitu dengan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin dari level 5,75% yang sudah dipertahankan selama 8 bulan ini menjadi level 6%. Nah, kenaikan suku bunga yang diambil Bank Indonesia dari level 5,75% menjadi level 6% ini bisa dikatakan merupakan pembalikan arah yang cukup mengejutkan dari kebijakan Bank Indonesia. Padahal Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio sebelumnya berkali-kali menegaskan tidak akan menggunakan jalan menaikkan suku bunga untuk menjaga rupiah. Nah, beberapa bulan terakhir stabilitas rupiah ditempuh melalui intervensi pasar. Nah, bukan hanya menaikkan suku bunga acuan, Bank Indonesia juga merilis instrumen investasi baru di pertengahan November 2023, yaitu Sekuritas Falas Bank Indonesia atau SVBI dan Sukuk Falas Bank Indonesia atau SUVBI. Hal ini ditujukan agar dapat menarik modal asing ke Indonesia yang pro market selain dengan optimalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI. Maka tekanan terhadap nilai tukar rupiah diharapkan dapat teratasi dan lebih stabil ke depannya. Nah, sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya untuk mendukung upaya pengendalian imported inflation. Selain menaikkan suku bunga, Bank Indonesia juga merilis kebijakan insentif likuiditas makroprudensial atau KLM untuk mendorong kredit pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas termasuk hilirisasi hingga UMKM. Selain itu, Bank Indonesia juga memutuskan untuk melanjutkan pelonggaran rasio loan to value atau LTV untuk kredit properti dan juga rasio financing to value atau FTV untuk pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100%. Namun ternyata meskipun Bank Indonesia sudah jor-joran, tampaknya tekanan eksternal sangat dominan sehingga meski suku bunga sudah dinaikkan, rupiah masih bergerak lesu mengawali pekan ini dan bahkan semakin mendekati level Rp16.000 per dolar Amerika Serikat. Nah, berbagai jamu yang dikeluarkan Bank Indonesia ini sebetulnya diharapkan manjur dan bisa memberikan angin segar bagi pasar keuangan domestik untuk mencegah derasnya capital outflow termasuk mencegah pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi belakangan ini. Namun pertanyaannya, apakah Bank Indonesia akan kembali mengeluarkan jamu tambahan seiring rupiah yang semakin mendekati level 16.000? Kita nantikan bersama.